Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Syekh Qadir Hadrat Syekh Hasan Ahmad Hadrat Syekh Ashraf al-Bandari Hadrat Syekh Ahmad al-Bandari Hadrat Syekh Abdul al-Bandari Hadrat Syekh Abdul al-Bandari wa ila Hadrat Syekh وإلى أدرة يشفنا وعلمنا وزوجة ودريتنا الله يبرنا برحمه وإلى درجة المجنة ويا مولا بسلام وغير مولا بمننا وخرمنا حضر بنا وبنا ولأمنا ولأمنا ولأمتنا خالنا خلاتنا أجلنا ولجلتنا ولجمع الله بسنا ونصيبا أن الله يبرنا برحمه وعلى يدنا وإلى درجة الجنة وعلى يدنا الله بنا من قلبنا وقوالبنا الهدى وتقال فوق الغنى والموت نحسنا بلا محنة نمضي من جزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Jangan antadihim wa ilma'udu bari malautuh amin. Wabil hadis dan dalam hadis lagi halaman 130. Wabil hadis dan di dalam hadis Nabi syararu ummati atau syiraru ummati alladzina yaquluna min makhal hintati. Ujar Nabi, sejahat-jahat umatku itu mereka adalah yang memakan, yang mereka itu memakan akan adonan gandum 3 hari sudah basi. Gandum nang diadon sisa dari mengulah wadah 3 hari gandum itu tersisa sudah bercampur banyu, sudah bercampur guyah. Anggap gandum itu 1 kilo, setengah kilo tak pakai. Nang kada tak pakai, nang tak pakai setengah kilo, nang setengah kilonya itu sudah bercampur juga, sudah tercampur banyu, sudah tercampur guyah. Jadi nang dimaksud syiraru umat ini, nang sisa tadi. Sisa dari pembuatan roti nang 3 hari nang lewat. Sejahat-jahat pemakan umatku jadi adalah pemakan gandum nang basi aja, nang pakan makanan dari basi gandum basi aja. Jadi Nabi paling haram sudah makanan umatku. Ia termasuk pemakan nang paling jahat. Maksudnya apa? Karena gandum itu pasti masih memberi rasa kenyang. Sejahat-jahat daripada umatku itu mereka memakan akan gandum yang sudah bercampur nang basi. Sisa pengulang wadai 3 hari nang lewat, 1 kilo gandumnya, 1 kilo gandum itu dicampur banyu, dicampur uyah, diadon, imbah diadon dibalah 2, sepanggal diulah hari itu, sepanggal yang sudah bercampur banyu dan uyah diulah 3 hari kemudian. Iya, Nabi memakan adonan gandum nang 3 hari basi itu aja. Umatku memakan, ujian Nabi tadi memakan yang itu aja. Umatku termasuk pemakan nang paling jahat sudah. Paling jahat itu apa? Maksud paling jahat itu ini itu aja Nabi. Kanyang masih ada masih ada kanyangnya. Apabila masih ada kanyangnya, ujian Nabi, umatku memakan itu. Lalu nama makan itu dikatakan sejahat-jahat umat. Maksudnya apa? Kemarin menceritakan apabila orang itu perutnya kenyang, ibadah, maka awak ini guyup, beribadah koler, maka itu tak. Lalu ujian Nabi pulang, sejahat-jahat daripada umatku itu mereka itu adalah nama makan daripada gandum nang bercampur nang sudah basi 3 hari diulah wadai nang basi nento. Iya pemakan nang jahat juga, apalagi jangannya gandum hanyar, apalagi hanyar mukar. Hari ini hanyar mukar, hari itu diulah nyaman kalau dimakan tak hanyar. Iya nang 3 hari nang sudah bercampur nang bau pupur itu aja sudah 3 hari jahat nasinya Nabi memakan, apalagi nah hanyar mukar gandum hari itu diulah dimakan makinnya nang 3 hari bakas saja. Dipadahkan Nabi memakan yang paling jahat. Intinya apa? Tergantung duitnya aja. Apabila ada duitnya makan,
Apabila ada duitnya, apa ada umpama ikam di kantong atau ikam penghasilan sehari berapa, cukup nukar baras, dolong, bulog makan. Tapi apabila ikam penghasilan kawan usang tapi makan bulog, itu menyiksa diri, menyakiti diri itu. Orang tergantung pemakan, tergantung hasil. Jangan saya aku nak menabung bang sisanya, menabung sisa. 3 hari basi aja dimakan, iya aja Nabi. Dimakan 3 hari basi itu aja dicap sebagai pemakan. Pemakan siapa nama makan jahat masih. Kenapa? Karena masih ada rasa nyaman. Apabila masih ada rasa nyaman, berarti anak makan terus. Apabila makan terus, artinya parut ini kan hibak. Maksudnya. Jadi pemakan sejahat-jahat pemakan umatku itu adalah yang mereka itu memakan gandum yang sudah bercampur lawan banyak lawan uyah 3 hari sudah basinya itu. 3 hari sudah tegana, bakas sisa ulah 3 hari. Ingin nambah 3 hari ini diulah badai ulang. Iya nama makan aja Nabi orang paling jahat. Basi itu. Maksudnya kalau kita tergantung kemampuan dan penghasilan itu ya. Di zaman Nabi itu aja mahan ada berang pasir ya, anda kota nambung bilik tanahnya ada jakanya Nabi di Banjarmasin kira-kira makan aja Nabi kan, jakanya Nabi itu di Banjar, dilahirkan di Banjar, diutus di Banjarmasin atau di Kalimantan, kira apa nah? Makan sengkong, hari camilan ya. Nasi makanan pokok, contoh makan pokok boleh aja makan bumbilik. Mau di Arab terus ini makan bumbilik. Nah ada aja bilang kurma, ngerti ya kurma? Mau orang Arab makan kurma tuh kanyang bang. Mau kita makan kurma 1 kilo ya berhayut. Untuk kita ternyata pautnya ada sama. Kalau orang Arab itu apabila buka puasa pakai sokot itu masam, sokot tuh bawadah halus gitu, kayak es krim bulat bawadah. Roti Mariam yang bulat tuh seperti roti panjang ulang seperti roti kari. Ini dicalap ke sokot ini masam. Orang Arab tahan. Orang kita sehari nggak ada makan protein keras malam ini randam kabaju dahulu, randam katehkan, randam kabaju putih kan dahulu roti ini apabila sudah dirandam lamanya, bila lama hanya dicarapkan sokot gitu hanya makan. Namun kita jamin belum tuntung OS-nya sudah kalau kita nggak itu. Kenapa jadi buah Arab? Kenapa bikinnya tahunya? Jadi kan menurut itu buah Arab kalau cocok. Ini cocok itu itu Arab. Ada cocok lalu. Orang sana makan baras Biryani, baras Thailand, baras Pakistan namanya panjang gitu, tapi lama. Yang pautnya itunya kita makannya itu lah. Sejeper habis. Paling harus 2 jam akan pulang. Beda nanti. Apalagi menungguin makanan. Sejahat-jahat memakan umatku, mereka itu memakan sisa daripada adonan gandum yang sudah bercampur, yang selama 3 hari diulah wadai. 3 hari sudah tentu berandam gandum itu berbau sudah dimakan oleh umatku. Ia jahat jo. Apalagi jalannya gandumnya hanya mungkar, artinya nang gandum bakas jadi kan masih baliur hendak pertama. Nah itu maksudnya apa? Maksudnya kan memitikan ini kita. Kalau di Arab tuh gitu, di Arab tuh makan gandum tuh harus sudah bahari, baiknya ampihan, mana nasi jual, mana Arab kan makan nasi Biryani katanya, itu nanti atau baras Pakistani atau baras Thailand panjang lamanya. Kalau bahari bisa bujur. Wah ini kenapa lagi makan gandum? Makan
makan gandum itu makan apa? Iya, dijual wadahnya roti Maryam. Jika makan roti Maryam itu 10 kali kenyang. Kalau orang Arab sebutin kan kenyang. Jawabannya kita 10. Apa mengikut? Paras rasanya kada ada, hambar kada masih kada. Cuma menyata lampau itu kita ganjel aja bang. Kenyang nah, kenyang. Tapi mau kayak kita orang Banjar ini 10 kalah. Kelaparan, tapi banyak kelaparan pun lapar pulang itu di Arab tuh. Jadi pemakan Arab tuh kalau macam itu cocok kita. Wakana fathul, apa? Wakana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala yaqul dan adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab mudah-mudahan Allah memberikan ridha dan berkata yaqum wal bitnata ba nun ta wal bitnata waspadailah olehmu akan makan nang berlebihan. Maksudnya itu idza imtala apabila wal bitnata waspadailah olehmu daripada makan nang lebihan fa innaha karena sesungguhnya makan nang berlebihan itu thaqilatil hayati maringane awak di dalam kehidupan. Maksudnya apa? Maringane awak di dalam kehidupan atau mengurangi daripada hayati maringani awak di dalam kehidupan. Dalam kehidupan itu maksudnya oleh bebas. Nah, ringan awak tuh oler arti ringan ya pengoler galing itu kita orang ajar galing juga orang kamat galing juga ngaliban menggerakkan awak. Maka sini apabila parut itu hibam fa'innaha thaqilun bil hayati sesungguhnya itu meringankan awak. Ringan awak ada juga barat ringan itu sedikit ringannya ya kalau enggak ada orang yang menggerakkan. Tapi kalau masalah urusan dunia ringan, tapi kalau masalah ibadah barat itu maksudnya. Wa natinin fa innahu thaqlun bil hayati wa natnun atau wa natinun bil mamati dan membarati awak pada waktu hendak mati. Berarti orang meninggal. Jadi orang hendak meninggal tuh macam-macam ulang hendak makan ini udah mana makan kembali rasanya saat kehidupan. Oke. Apabila orang menjadi lagi hidupnya toh inya mahibaki parut maka lagi hidup di dunia ini bakal harus parut. Jadi kenapa pada waktu meninggal orang tuh barat baratnya kenapa ada makanan tanpa dan parut. Apabila ada makanan tanpa parut itu jadi barat. Apabila barat itu diangkat barat itu barat. Jadi jawabannya jangan makanlah ada artinya ikan makan tergantung gawian ikan gawian berat makan kan. Apabila ikan gawian ringan sesuai sama parut. Amun ikan awak kurus makan gancang cacingan salah juga kan. Atau umpamanya makan kencang berarti dasar kurang patuh kencang itu aja. Cuma di sini madakan apabila orang itu parutnya hibak terus maka beribadah oler lagi hidup itu ibadahnya oler dan apabila mati awak membarah jangan kita menjadi sinar Umar. Wakana Syafiq al-Balkhi dan adalah Imam Syafiq al-Balkhi rahimahullah ta'ala yaqul dan Allah dan rahmat nazim berkata alatul ibadatil al-jubu. Ujazil berkata peralatan ibadah itu adalah rasa lapar. Peralatan ibadah alatul ibadati al-jubu peralatan ibadah itu dimulai dengan rasa lapar. Apabila orang rasa kenyang, nanti orang kamar ini masih duduk
kurang angkat takbir, sudah ini masih duduk dong. Nah itu tuh maksudnya kita. Kenapa dia nak kayak itu sendiri? Karena orang beribadah tuh kalau menggawi ibadah tuh satu orang tuh pasti ada salah. Coba kamu hanya untuk makan, nyala beribadah, pasti dia menggawi kan, kayak dulunya menolakan kalau pasti sudah. Mbah melakukan parut lang itu hijab hanya setengah jam masuk waktu setengah jam kau aja panjang lagi ambil bantal ke sandal untuk TV pulang untuk nonton TV mengalap imbah mengalap benar terjadi lalu ibadahkan saja orang kalau beribadah itu ya pasti orang itu parutnya ada di dalam parutnya tuh ada rasa apa ada parutnya itu pada hibah apabila kurang parutnya tuh ada hibah beribadah turing nah kayak itu intinya tak umpama kayak itu aja jangan lama menang kayak itu mengurangi makannya kasih makan itu teh ya supaya rajin ibadah jika hari-hari masih hidup di dunia masih mencari dunia makan sedikit jika ngangkat kau kada kawalah siup luput nentak maka doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah karena kita ini hidup di dunia betul jadi bagusilah dunia umpama ujar Nabi nangarenakan toh Nabi lah Nabi itu makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang Nabi itu jadi makan pada waktu lapar tapi berhenti sebelum kenyang ada kita mariga masih nambah kenapa nanti jauhnya ada itu Nabi kalau itu Nabi pun kita lain Nabi kenapa jadi Nabi itu berhenti sebelum kenyang karena parut itu aja Nabi dibagi 3 satu bagian untuk makanan satu bagian untuk minuman satu bagian untuk bernapas jadi seimbang amun tak banyak nasi tak banyak banyu pada napas hingar tak banyak makanan pada napas pulang sama berat awak tak banyak napas pada banyu dan nasi Allah suruh angkat ke awak jadi harus bisa itu aja bisa aja kalau Nabi itu berhenti sebelum kenyang ada nih sebelum malaikat tuh enak gitu ada tuh liur masih hendak tapi baru basic kita kalau sudah basic liur masih hendak masih buat harus kita tuh apabila kebanyakan nasi kebanyakan banyu enggak kebanyakan napas dan awak bagawi kadang awak kuat banyak napas angkat awak pulang makanya seimbang makan aja tuh itu Nabi ujar si Syakir al-Balkhiyah orang Balkan Rusia sini orang Rusia Syakir al-Balkhiyah orang Balkan Fa'innal ma'iddata maka sesungguhnya nyisidir paut nang hibab itu tidak imtalaat apabila makanan itu sudah masuk dan menyebar di dalam parut ija imtalaat menyebar dalam parut pa'addatil aqdahu anil ibadati maka seluruh anggota batang tubuh ini mandap anggota tubuh ini basingkat maksudnya apa? Alimanya dikatakan apabila parut itu sudah hibak dan makanan menyebar di dalam awal maka pa'adatil amdahu seluruh anggota tubuh ini ngalir pada dikatakan anil ibadatik daripada menggawe ibadah itu maksudnya Wakana Fathul Mausuli dan adalah Imam Fathul Mausul rahimahullah ta'ala mudah Allah memberikan rahmat mausudin
Sidin berkata, idza istadda bihil maradu, apabila seseorang menderita dengan seseorang itu oleh sakit, menimpa sakit atau menimpa lawan orang itu kelaparan, menimpa lapar kalau bisa baras, atau menimpa lawan orang yang kering, lalu apa disuruh? Ya Prabu dijadikan, maka hendaklah orang nang ditimpa dengan sakit dan ditimpa dengan kada yang dimakan, hendaklah inya itu senang. Selain pada senang dijadikan dengan demikian itu, wa yuqassiru minasyukri, dan disuruh memperbanyak daripada bersyukur hati lawan Allah. Kalau syukur itu urusan hati, jadi bersyukur hati lawan Allah. Maksud sidin apa? Apabila ikam ditimpa garing atau ditimpa kelaparan karena dimakan apa-apa kadang, maka jadi kami mau aja. Karena jadi mau selain pada himung kita banyak bersyukuran Tuhan. Karena jadi nangka itu aja. Jadi kita nih kita awal atau aja nang banyak makanan dan bersyukur, makan dimakan sabar. Ada aja jadi apabila Tuhan menggalikan dari batik, Tuhan menghapus dosa itu. Apabila kamu tahu nanti hapus Tuhan dosa, berarti kan bacaan berhasil. Apabila berhasil, berarti habis dosa. Apabila habis dosa, maka senanglah hati dan banyaklah bersyukur hati untuk Tuhan. Dan apabila menimpa lawan ikam pulang kelaparan karena dimakan, maka hendaklah ikam itu senang dengan kelaparan tadi. Kenapa? Karena apabila ikam kelaparan, ditimpa kelaparan, ikam senang dan bersyukur lawan Allah, maka ikam itu sama seperti orang puasa tiap hari. Nanti orang puasa Ramadan tuh. Ramadan itu mah puasa Ramadan tuh dari pagi sampai sore. Coba jangan simbalasan seharian semalaman 24 jam pada 5. Orang puasanya dari subuh, dari pagi sampai sore aja, kali 3 hari aja hidungnya tajam, penciuman tajam. Orang merokok di sana 3 buah rumah, soalnya di sini mencium bau ada orang merokok, walaupun ada mana tapi dari bau mencium. 10 hari puasa sapal orang merokok kecium. 30 hari makinnya peka. Jadi orang yang ditimpa dengan kelaparan itu sebenarnya orang itu kena, sebenarnya Allah membersihkan hati orang itu supaya hati orang ini menjadi kasat. Hati orang ini asalnya hati itu kotor, banyak penyakit, dengan ditimpa dengan lapar tadi, lalu gawian seperti ini lagi. Oh lapar nih pasti tasbihkan atau Al-Quran kan, nah itu orang lapar pandiri jam lawannya lah. Wal, ini ada walena orang menjual tanah sekian walai, ini gini walai, nanti lawannya ini mau lapar nanya, ini makan pasti apa nanti ikutinya nanti Al-Quran, ini Al-Quran baca apa tasbih ikutinya nanti. Ada tenaga kan adalah bapandernya kan Allah. Dikarenakan ini orang laparnya lo ke ibadahnya semangat tuh apa model ringan. Tuntung ibadah, gawe pulang ibadah lain, tuntung sebuting pulangnya ringan awaknya. Rasa lapar, coba kamu kenyang, makan tadi makan, bayar orang, atau kamu tuntung bulan puasa hanya buka puasa maghrib enak dulu ya, enak dulu sampai sampul lawan aja bisa mana dikinum macam-macam, es buah, es campur, es desennya campur es buah, jadi nuka pentol bakar apa bakannya liur siangnya ya, liur kalau makan sudah makan nggak ada kayaknya lagi. Intinya kan apa? Jadi disuruh apabila kita diberi Tuhan diuji dengan kelaparan, disuruh kita itu senang, berarti Tuhan membalasi hati kita.
hanya kayak ini pegawai sudah hasil ada beda hasil ada kan duit ada nu balas kada aku jangan pelapar aja jangan kalau pina aku diberi Tuhan kena kasar ada mau terus orang hendak ujar Tuhan di dalam hadis kursi idza ahbabtal abda apabila aku senang kepada seorang hamba babatalahu maka aku berinya ujian apabila ada diuji balung lagi ujar Tuhan apabila aku katuju aku uji misalnya amun Tuhan kada katuju kan diuji orang bapak diuji Tuhan diujinya ada yang garing ada yang kelapa padahal intinya kalau dilihat dari luar ujian tapi kalau dipandang lawan hati dua-duanya ini bacaan para si kurang garing menebus dosa apabila nabi ini nabi para rasul garing itu ngaranya anu naik derajat para aulia orang mukmin anu pengampunan dosa apabila orang jalim nang garing itu hanya siksa ajab nata jadi apabila ujar Tuhan aku katuju lawan hamba aku uji maka ujiannya karena nyamannya hanya ujian itu ada dengan nyaman jangan nyaman lah ujiannya apa suge bawa nyaman banget itu jatuhnya suge itu pada tanya nah di sini uji baras kadada iwak kadada kemudian kadada duit kadada atau ada juga tembak keringan ada juga maka di sini apabila ikam ditimpa dengan dua macam ini maka ikam itu senang dan banyak bersyukur dalam hati bukan untung alhamdulillah banyak aku diuji Tuhan terus alhamdulillah aku diuji Tuhan karena itu Pak nah ada syukur tuh hati nambah bandar kadang untuk aku nih pokoknya diuji Tuhan syukur benar aku nih ada kadang itu orang syukur tuh hatinya nambah bandar nah dipandangnya apa karena nama memberi ini tuh Tuhan berartinya apabila Tuhan memberi berarti Tuhan ini para kawan nah itu tuh kurang kali diberi berarti ada para orang memberi ini para kawan mau kita apa kali diberi orang ada memberi kamar itu nyambut orang ada memberi berarti jauh soalnya jadi intinya kayak itu apabila kayak kejadiannya orang yang diuji lawan garing lawan diuji lawan lapar ini kalau bersyukur senang Pak senang bukan tahu lapar mati juga kok ini puasa tuh pagi sampai sore dia pecahan muka dia bersuara kayak juga mati juga kayaknya aku puasa ngeladung makanya ngeladung banyak yang ngeladung juga itu hanya masa itu kan sore nanti makan ada duit ada kapal serwada ini Pak tukaran ada pematian Pak ada ini kada ada begawi sudah begawi ada hasil gawinya kada ada duitnya kada ada nah apa yang makan lagi bahan aja ginong bahan aja pakai apa anak utang dia banyak utang sudah kenapa kita dua kawan kan dia sudah nambah clear kawan ini dimintai ada yang minta rupiah kawan ada yang minta ini dua kawan tadi kan awal lagi suara maksudnya apabila kami diuji lalu kesusahan senang hati kenapa karena kalau memberi ujian itu Tuhan bukan manusia memang pada zahirnya manusia tapi pada intinya Tuhan itu Pak hati kami memperbanyak bersyukur jadi kita aku diuji lawan lapar aku dari Nabi anu tupang Nabi Ayub garingnya kuyuh pada aku sampai bulat awak sidin jenang saya itu Nabi ke manusia juga nah itu oleh nah syukur diberi Tuhan kada pakar sing karasan musik laparan ingatan ulang Nabi saya bilang laparan nang para pengangan sudah
nang banget pada seorang lapar ada seorang lapar kan hari ini kelaparan esok ada cetok ya kan karena menjadi adanya apabila kurang bersyukur esok ada kurang mau uji ini kan mau berlawan. Contoh yang kemarin ini puasa sore uyuk hanya nyam amun tahu mana tahu imah tahu nyaman juga bang tahu ini ada tahu nak buka tadi jam 2 jam 3 panas harinya tahu padahal enak mbah jam 5 jam setengah 6 ada kerasaan lagi berbunyi tahu jadi kata itu sih. Wakana Malik bin Dinar pulang diceritakan orang artinya apa nang dua macam ini artinya kamu kenapa apabila kamu kau bersyukur kamu menjadi kasih Allah. Orang lapar asap dibalik orang garing habis dosa. Wakana Malik bin Dinar dan adalah Imam Malik bin Dinar rahimahullah taala qul dan Allah Rasulnya berkata qultu li Muhammad bin Wasi aku pernah berkata kepada Muhammad bin Wasi rahimahullahu mudah Allah berikan rahmat lawan si Muhammad bin Wasi tuba liman kana untung gonol bagi orang untung gonol liman kana lahu utun untung gonol bagi kurang nang bagi si utun yaknihi anin nas inya ada bisi makanan nang makanan itu mengayakan daripada manusia untung mengayakan daripada manusia contoh kayak ini kamu bisi baras dengan barasnya kebanyakan kau orang nakal bisi bahas itu mengayakan ngaranya mengayakan untuk mengayakan orang membantu kurang bapak. Nah itu apabila ikam jadi untung gonol ikam besi baras dan dengan baras itu ikam memberi orang kan bapak baras gitu. Untung gonol ikam besi baju ikam itu nah ikam besi baju ikam berikan ke orang pada besi baju nah itu. Seorang besi baju selama ini ya pada pakai itu parikasnya tahu lah sekali memakai baju ya dalam barang ada kamu memakai baju sekali 5 segini baju buang sugi hanya ada 5 lapis orang 5 lapis empaman lalu nyusun apa untung gonol bagi kurang ngambil isi makanan dengan sebab makanannya ini kalau memberi kurang nggak bisa makan nah itu nanti maksud dengan yukni mengayakan manusia hanya membantu orang kali bapak sekali makan sama makan orang kali bapak sama balik makan ke orang sama kayak mau puasa ikan nih orang puasa ikan bukaan berdosa ikan kenapa siang jam 12 jam 1 buka belakan teh es campur es buah kiawe nampun pemuasa pemuasa sini kita kalau aku sudah kita berbuka apa juga akhir sore kita naikkan kamu akan jam 12 dosa karena ada tutup puasa ada ini lagi maksudnya orang puasa ada makanan ikan ada makanan makanannya di makanan namun dari makanan akan mulaha kan dimakan orang itu insiden itu termasuk yugnihi anin nas termasuk mengayakan orang menyangani orang itu tak lalu gonol jadinya jadi orang membuka puasanya ada 2 ada 6 dosa ada 6 pahala namun jam 12 atau dari subuh sebelum dari terbit fajar dan sebelum meledong sebelum serena babunyi membukakan haram amunnya nak imbas serena pahala makanya kan ikam akhirnya yang menambah duit juga orang puasa seharian tokan makanan buka kanyangnya sehari
seharian apa aja gawean nanti gaweannya ini kas orang banyak, paham. Inya baca Quran, inya berzikir seharian atau inya baca ini sembahyang ini, bagi makanan kanyangnya. Soalnya uyuh di rumah berzikir ada, soalnya tahu enggak oke. Di makanan kita balikan sama buka puasa seharian tuh ada seorang buka, ada seorang bukanya. Gara-gara makanan aja kalahnya nanti. Lalu jadi orang nang yukni anil nas, orang nang bisi makanan lalu mengayakan lawan orang pubak bonol untung bonol pangah yang lebih juga yang mana dulu bisa orang puasa soalnya ada puasa sunat, orang puasa puasa apa namanya Julhijjah apa namanya cara apa lagi tarbiyah ya macam puasa sunat ya ini kan puasa. Nah puasa ini mana puasa, mana baca Quran, mana gini hari-hari nih, mana kena bergawi apa, ini kan ada puasaan sunat ininya. Tapi hari-hari orang buka kurang puasa ini ujungnya mana memakan kanyangan, sahat. Pasti ini mukanya, kan wadah betul, wadah duit mukanya. Ada yang ini dapat juga, cuma berapa ada dapatnya. Anggap umpamanya satu huruf itu satu kebaikan, namun memberi makanan ini satu huruf 10 kali 10 kali kebaikan. Aman loh. Apalagi kalau sahurnya, kayak itu nyama itu. Soalnya ada puasa, orang puasa, makan. Cuma makanan nyaman dibalik. Kadang nasi sisa, nasi bakas, itu nasi bakas mantai, bakas apa? Timbang di mana aja basi itu bayaran kayak kamu mau puasa, nak buka. Artinya apabila kita memberi, yukni ini artinya orang beruntung, orang mengambil isi kelebihan dengan kelebihan ini membantu orang kita kurang puasa. Muka lupaannya seharian gawe orang tuh kas orang tuh halipat inya nambah gawe 1% dia dapat umpama satu huruf tuh satu kebaikan 100.000 hurufnya 1.000 kebaikan kita nak ada menggawe kamu begawe atau apa namanya puasa ada makanan tepat makanan dulu sahur dulu 10.000 kali Ujur Jepang nanti bari makan di kurangnya kada uyuh pada mikirkan gawian yang lah khusus ibadah tadi. Nah uyuh ini nambah kalau pun secara kasat mata sama uyuh ini padahal apabila ia julung sih ini makan kanyangan masih itu kawadan yang ini emang dapatnya puasanya intinya ada puasa tapi pahalanya sama kayak puasa 10 kali lipat kalau puasa puasa. Itulah dimaksud dengan tuba dimankana lahu utun yuhnihi anin nasi. Inya untung bonol bagi orang yang ada bisi makanan dengan makanan itu inya kau membantu orang. Hanya baju bagi orang, yang kopiah memberi orang, itu lah. Mas orang mesti kopiah 10 ya karena kopiah makanya sekali 10. Kalau hari-hari beri nafas. Bapak ngaya Pak? Baik kurang nama kayak sekali hasil nama makai bayang punya main dum ada apa aja Pak tetap justru dapat nyemponinya main dum siang kada kapanasan pahalanya so dapat kada kapanasan juga memenuhi kepalanya kada apa main dum pahalanya hujan kopi sorong dipakainya soalnya mana dalam kubur punya musim hujan kada dingin sama juga tapi kalau ini gawiannya nambah mengalir kita duduk santai nanti orang bisa kontrakan ya tak orang bisa kontrakan itu manis ini sebulan masuk nah itu tak untung jadi bagi orang yang bisa makanan lalu dengan makanan tadinya kau membagi-bagi pokoknya lalu itu takut nih jadi
Pokoknya aku takut. Maka pertama kasih tadi berkata kepada Utubah, untung gonol, tuba liman asbaha jaian. Untung lagi, tadi pertama untung bagi orang yang mengisi makanan. Ada orang yang berduit, duit itu pertama. Yang kedua, pokoknya li, kata lagi sini, tahun aku jadi sini. Tuba liman asbaha jaian. Apabila ikan kada duit, nah ini nang kada berduit, nang kada duit aja nih. Apabila ikam kada berduit, tuba liman asbaha jai'an wa amsa jai'an, maka apabila ikam kada babaras hari ini, dari pagi kada babaras, sore kada babaras, untung jo ikan, untung jo. Artinya apa? Nambah isi duit ini dengan duitnya membantu nang kada sing duitan, nang dimakan kada ada pagi, sore kada nang dimakan, untung jo nya. Tapi dengan syarat wa radin an rabihi, tapi hatinya redho lawan tuh amun guruno kasok. Kalau hatinya redho, bangun pagi, habis dimasak kada ada, gas kada ada, minyak kada ada, saya kada ada, iwak kada ada, parasnya kada ada, pulang ini apa ini? Sampai ke sore pulang ke itu juga kada dimakan seharian sudah. Tapi dengan adanya lapar ini senang. Hanya kada guru rodin ini, ridho atau rodin ini urusan hati, bukan dimuntung. Bisa juga muntung ini po. Aku ikan buahnya ya kasih bahasa. Padahal timun, tapi di hatinya kadang ngomongnya masalah itu cuma orang petakun. Kita kali-kali cuma dapur kami berfokus puasaan kah? Kalau jadinya, barasnya lagi tertinggal. Dia mau paham barasnya ada. Tapi di hatinya umpamanya ini senang aja tuh karena keluh kesah. Apabila punya lapar, pagi lapar, sore lapar, tapi tidak ada keluh kesah, kayak lawan orang apa, bilang hatinya senang, jadinya nih aku senang, ini sudah tulisan tuh takdir Tuhan, hari ini kada makan, sore kada makan, pokoknya tapi hati nale itu untung gon. Jadi untung gon itu kedua kurang sugi, nambah manfaat, mau sugi ada manfaat, nambah lagi benar langsung kita bermanfaat alih menyanyi iwak rumahnya yo nanti sama nih iwak pada karing siang pulang menyala rumah gua ngajukan rumahnya ini kau ini ada dia jualnya jangan bakal minyak bilongnya pas bilongnya karung ini nggak ada jualnya kurang bang. Nah puasa menyangka iwak jam 10 pagi. La ilaha illallah. Jam 10 pagi atau jam 11 pagi itu menyangka iwak bulan puasa mahadang buka banyak iwaknya. Haram jadinya. Kenapa haram? Mengolah orang kacar. Kamu menyangka iwak itu pakai apa? Jam 5:30 jam 6 kah? Nama para buka, kenapa sih jangan masak? Kamu kalau yang memasak itu kan masak. Ada lebihnya. Mau ada apa? Bisa. Anggang aja. Kadang masa bulanan, jam 10 menyangka iwak. Puasa kada tadi ulangnya. Hati tadi. Boyok pindang lah. Pada tegapit lah. Boyok mata nangka lah. Tapi jam saya itu luput itu namanya itu kan hukumnya bisa haram, bisa makruh dan rendah. Bang mau orang kacang, sama aja gitu. Jadi mana menyanyi waktu bang Pak menyanyi waktu lain soal ada acara baru atau ada acara selamatan wajar aja. Kalau selamatan itu wajar jangan orang dari siang, yang lo karena bumbu itu wajar jangan kan makasan konsumsi hari-hari. Kosong sehari-hari ini kan kosong di rumah tangga jangan juga jam 10 nyangka iwak sebulanan la ilaha illallah mulai orang kada puasa kan ini apa ya sambat kada paham masalah agama kada tahu bulan puasa
menyamai waktu adalah was biola menyamai kompor itu adalah paling 10 menit untung ini pagi nyamai waktu sudah dari baru jangannya kau makan malam malamnya jadi siang itu tidak nggak ada puasa ini rocol itu apaan bingung juga nang nyamannya gue kita bangun maju bau bahar kan nyaman jam 10 nya iwal umpama haram itu ada itu anak bangun menangis nak lapar nak puasa kayak puasa orang berbeda namun kita ada acara jangan sore aja nggak serka nggak pernah sekolah nggak masak aja yang itu katanya asal kan jam 5 jam sana yang waktu jadi bau itu pada tak kecium masih orang puasa tuh kita nak ngajar orang namun mengerti ya ada namanya waktu talang siang mau berpuasa kayak hingga mahidung ngerti ini namanya puasa ada lah jam sampai 12 sama kalah ada hari dua disambat ini bisa jagoan orang kecuali waktu masak siang cuma hari-hari tahu nak rasanya kanyang mau gelorokan cium modelnya nonton lalu orang kaya nambah manfaat untung bonor orang miskin nambah itu untung juga jadi imbang jadi orang sakit untung orang nyaman untung orang nyaman ini untung apabila Allah membantu orang miskin untung selama inya kadang kurun nah itu tak toh kita wawaradin an rabbihi azza wa jalla inya reda daripada Tuhannya nang maha mulia lagi maha besar summa akhraja kemudian keluarlah si Muhammad keluarlah Malik bin Dinar lalu keluar sidin thumma akhraja kemudian mengeluarkan Malik bin Dinar khubzan sepotong roti dari baju sidin sidin papanderan tadi asasi papander dari nang takun jawab sidin tuntung tanya jawab tuntung masalah diskusi antara orang sufi lawan orang yang sakit untuk keduanya ini sidin untung keduanya orang sugi ini untung juga sehat manfaat orang miskin ini untung juga asalinya redo kali gunung sama untungnya itu kelaparan makanannya si Malik bin Dinar nih lalu akhraja khubzan lalu mengeluarkan roti dari saku ini kenapa jadi roti ke saku dalam saku ini buahnya tuh roti itu karing gandum tuh kalau ditawarkan ke dinding tuh kan ada sedikit sampai bola paham ini buahnya tuh mulanya tuh bertempel di tungku tuh tungku api jadi durinya yang sedikit seminggu sebulan roti itu kan kasih jadi sebulan itu kalau kita makan tahan pak ada kehabisan lalu sini kaman bajaran membawa roti terkena dalam kantong tuntung papanderan kan sini roti tadi imba diambil sini roti ya bisa kadangnya roti karing lalu apa lalu di sini apa? Qabbalahu bil ma lalu dicurup sidin roti ini tunggal dikipit dicurup sidin lawan banyu qabbalahu bil ma sini curup lawan banyu wa akalahu lalu dimakan oleh Malik bin Dinar bil milhi dikawanakan lawan uyah sedikit supaya ada rasa wa qala dan berkata lagi man radiya sambil papander nih sambil makan papan Malik bin Dinar sambil papander sambil makan sambil papander ujasin apa pokola berkata Malik bin Dinar man radia atau man roda minat dunia siapa nang redo atas isi dunia bihada inya mendapati dunia tadi sedikit basic contohnya aku ini namborote anggap aku ini dunia aku ini kayak roti ini ya hanya sakit hidup nih anak makan roti kipit curup kabanyo
itu dicolok oh yang sedikit. Maka siapa yang redho daripada isi dunia, arti isi dunia itu apa? Sahabat bikin PI, umpama miskin lah, umpama miskin lalu itu bang miskinan tuh bang kan, tapi ikan redho atau ikan isi tapi sedikit menjadi mengalir nah bewotek. Siapa yang redho lawan isi dunia, kan isi dunia itu sesuatu yang antara langit dan bumi. Lalu Imam Malik bin Dinar ini mengeluarkan protes. Nah, siapa yang senang dengan isi dunia, siapa yang redho dengan isi dunia, walaupun tadi di tangan sendiri isi dunia cuma protes sekepingannya rote. Kalau saya berkata siapa yang sini yang senang atas isi dunia, atas isi dunia teh bihada dengan isi dunia yang sedikit ini nih rasa cukupnya senang lawan adanya lawan rote yang harusnya senang anggap 3 kali kibit habis tapi hatinya senang. Dan dengan hati senang tadi senang dengan isi dunia atau dunia yang sedikit yang ada di tangan orang itu dengan dunia yang sedikit di tangan tapi punya kada bahagia lawan manusia itu jadi termasuk orang yang untuk hanya kayaknya selama ikam itu bagawi dan gawian itu hasil banyak sedikit kan atau ikam hasil sedikit juga dengan hasil yang sedikit ini ikam senang apabila ikam senang redho tahun ini redho dengan hasil yang sedikit redho kalau ikam tuh redho dengan hasil sedikit ini sama sudah kayak orang sugi. Akhirnya apa? Apabila ikam hati senang, ada bahagia lagi. Kalau ada orang lagi, tapi ikam pada simbarasan. Nah, kalau simbarasan pada di rumah ada pisang, bile, ada jagung, ada. Cuma kada senang dengan isi dunianya mana jagung lah mobilnya anak baras kada senang dua ini akhirnya hati ini bertujuan kepada manusia kada untung hidup beruntung jadi nang untung kenapa walaupun nang diwadahi kamu itu sedikit tapi kamu senang suki nang orang suki itu di mana kan di dalam laisal ghina ginal malu wala ginal ghina ginan nafs. Nah dikatakan orang kaya itu bukan dengan harta yang banyak, tapi yang dikatakan orang kaya itu apabila di dalam hatinya senang, walaupun nanti makan uyah wade, tetap rasa iwan uyah wade. Senang dia dengan adanya itu sugi. Walaupun ikam harta banyak, jalan. Gigi sakit, makan onta, gigi sakit, kalau ikut, makan pentol, kalau kami, atau alergi, kolesterol, amun makan pentol, naik kolesterol. Walaupun ikan orang sugi, yang orang sugi, bukan dikatakan kurang sugi itu apa? Yang dikatakan orang sugi itu di sini nafsu. Apabila rasa cukup, sugi bukannya nang sugi itu banyak ininya kada, malah nang itihi ikan itihi luarnya kena sugi itu itihi ya penyakitnya banyak banget. Pertama guling ada kota malah apa aja ini makan pulang kada kau masin, minum pulang kada kau manis, makan daging ya Allah palingan makan daging saya ini wani pada saya ini gaung mau sugi. Jadi dikatakan sugi itu tadi orang miskin kan. Arti sugi itu bukan hitungan materi. Kalau memang ini materinya 5 ini 10 nah 10 sugi pada kan itu. Nah dikatakan orang sugi itu hatinya senang. Apabila hati senang kalau kada bahagia tapi lawan manusia
amun ikam diitihi pina sugih tapi hati masih bahagia dua manusia miskin itu incek mobil 10 bisa mobil itu aja nusa tahun berapa juta ini membayar pajaknya aja tetap gimana tadi kayak tiap bulan ya tandakan duit timpal himpalannya banyak mis mobil dia mencari himpalan berarti nanti dikatakan sugih itu bukan benda yang kali hak dan kalau ada sugih itu dalam rumah ini bangun ya lah untuk masih turun pada tanah makanya itu apa biasanya ini rumah benol kalau banyak pinjam barangnya dulu daripada anak sugih tapi pulangnya aja kering si mobil 10 terus sugih lah nyaman di mata nyaman nah arti nyaman tuh di sini kan di kepala kan atau di dalam omongan kan ada nah arti nyaman tuh di hati bahwa mobil itu nyaman jangan kepanasan berarti kepala aman apabila berduit itu ya sugih nyaman rakungan rakungan aja nyaman amunnya rakungannya ini sariawan yuk uang saluang aja rasanya wadi itu kalau tak amunnya orang di sini nang nyaman uang wadi rasa makan daging entah di sini ada seorang kada bagi makan dijulungi uang wadi kan ujurnya kada gunung tapi Muhammad Anggot pinang Muhammad wadi mengidip pinang separuh kipit separuh sipak mau Anggot artinya apa? Ini memang sudah dimakan kurang sugih itu apa yang ada apabila senang kan baginya mah yang lain ada kita ada wadi dimakan tidak akon makan ya kuitannya ini jiwa lagi ada wadi ramot mau wadi taus ya kadang malah mau menangis malu wadi mau menangis bisa wadi taus menangkai ini mati kan akan hancur awak ya wadi lebih kan apa makan ayam jangan ayam sekali jangan apa ayam itu penyakit berbicara ada artinya melatih anak itu apa-apa jangan mahal apa yang ada itu dihadapi kita ayam ada ayam dimakan jangan dimikirkan titik jangan nyari titik iliga titik pulang kan turun amal hati itu turun banyak angan-angan kurang sugih itu lihat hati bukan dari benda kalau ini rumah bunol ini sugih ada bisa duitnya nanti orang sugih malam lagi bunol di rumah bantu kok tanggung dia nih kalau tak ada senang juga arti senang itu arti sugih hati senang makan daging ya Allah darah tinggi kan ada BC kolesterol ada BC gigi kada sakit sarewan kada nyaman yang sakit badannya nyaman gigi sakit diobati kalau dimakan ini sudah kita kok wabit wah ya kakak tajilan kerja langsung marahin kalau sakit gigi dan nyaman itu apa hati sugih itu bukan dari nang kelihatan apabila ika mensyukur kau mensyukuri apa yang ada selesai sugih apabila ika mensyukuri yang ada dalam hati yang syukur apabila ika syukur berarti senang sudah apabila senang berarti kan ada bahagia lagi turun kalau ada manusia juga ada dua kali wal huruf panggung dua kali itu nanti tukar tambah aku yuk kali ngawak bupati ika mandali pada karing padahal tamasin pada kali itu tamasin ini laut itu sudah daripada liur tadi artinya apa kayak apa artinya mau kada ada duit nah adanya itu makan tau lah jangan memaksakan kan betul ya duit ada ya cukup pokoknya makan di KFC ya sudah jangan makan di McDonald cukup makan di Pizza Hut
ya Allah duitnya ada. Apa udah duitnya ada? Kan nggak bisa hati kan dia punya duit, apa? Duitnya ada, Leo hendak ditempatkan kan? Ada. Jangan kasih ombak kalau nak kapuhun. Nah, artinya itu apa? Duitnya ada. Nang disuruh ini kan duitnya ada. Nang disuruh senang itu duitnya ada. Apa lagi mah? Nangis makan. Itu kuitannya baik, jangan kuitannya jahat. Mau nikah anak nyaman, ya kuitan itu ada ancau, itu ada lontak, atau kamu itu ada renggek, itu ada langitan. Mau nikah anak nyaman, tangkap sok. Nah, untuk menjadi jakuitan ini jangan makan ini dimakani bulog, parut buka. Jangan kuitan aja kena, ini tajam dibanding tanam sholat. Apa? Artinya orang sufi itu hendak hati apabila hati itu senang dan kadang lagi mengharap manusia sufi. Hati aja. Makanya orang sufi ini di sini bukan di harta. Lihat orang yang banyak harta, makin sufi makin rancak mendekati orang. Aman. Hati orang sufi. Ada yang pernah melihat orang sufi santai dalam rumah? Ada. Mati-mati di jalan